Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Marilah kita semua mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati kembali peristiwa pembaptisan Yesus, sekaligus menjadi awal dari masa minggu biasa dengan warna liturgi hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh subur. Sebagai simbol jika kita turut dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani dan ikut serta dalam pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari bersama kita turut melibatkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini. Ibadah Minggu Baptisan Yesus ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ibu bapak, kaum remaja, pemuda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu pernah mengalami pasang surut kehidupan. Ada saat di mana kita berhasil, kita sukses, tapi ada juga saat di mana kita mengalami kegagalan. Namun perlu kita sadari, kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Melainkan itu sebuah momentum yang tepat supaya kita bisa mengalami perubahan hidup. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia bersedia dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa. Sesungguhnya Tuhan Yesus mau merengkuh kegagalan manusia dan bersedia menjadi penebus dosa. Maksud saya penebus manusia dari dosanya. Hal ini dilakukannya sebagaimana Kolose 2 ayat 12 untuk memenuhi firman Tuhan seperti ini. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia
kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mari kita mengingat baptisan Yesus dengan menyanyi Kidung Jemaat 307, Ya Tuhan pada saat dibaptiskan. Kami terima tanda kasih-Mu. Hai Telah pernah membawa kematian, tetapi selamat isi bahtera-Mu. Dan Yesus juga rela dibaptiskan di sungai Yordan, nyata artinya. Ketika itu Dia kau baptiskan untuk menghapus dosa dunia. Ibu bapak dan rekan-rekan remaja, pemuda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Namun apa yang membedakan kita dengan mereka, kita sebagai orang percaya? Yang membedakan adalah kesadaran yang membuat kita datang kemudian mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memelihara kami. Segala hal yang baik Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berpadanan dengan Sang Kristus. Namun pada kenyataannya, seringkali kami gagal untuk melakukannya. Saat ini ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami secara pribadi. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami, pengakuan kami secara pribadi. Ampunilah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku untuk datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya
berdiri, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu mengasihi dan peduli kepada kita sehingga Yesus Sang Putra, Anak Allah bersedia menerima baptisan seperti halnya manusia berdosa. Sebab oleh karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan salah kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4 yang berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar yang terindah tak berkarat. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengampuni kesalahan kami, yang memberikan anugerah dan damai sejahtera. Sehingga kembali saat ini dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, kami boleh disiapkan menyambut firman-Mu. Biar Roh Kudus tetap mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar termeterai di dalam kehidupan kami menjadi sebuah kekuatan yang membangkitkan semangat dan hidup yang boleh menjadi berkat di sepanjang kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah,
anak-anakmu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22. Ada dua judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, bagian yang terkait dengan Yohanes Pembaptis, dan bagian yang kedua, Yesus anak Allah dibaptis. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Perikop selanjutnya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, pagi hari ini secara menurut kalender liturgi di gereja-gereja seluruh dunia yang juga diikuti oleh GKI, hari ini adalah Minggu Baptisan Yesus. Ya, ada hal-hal yang menarik terkait dengan baptisan Yesus itu, dan kita akan memahaminya dalam terang terma bersedia merengkuh kegagalan. Kita nanti akan melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana dia merengkuh kegagalan, dan kemudian kita pun juga harus belajar dari sana. Di depan tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa hidup kita ini tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu dipenuhi dengan keberhasilan. Kadang-kadang juga kegagalan, ya. Tidak selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik yang memberikan sukacita, tetapi kadang-kadang juga memberikan hal-hal yang membuat kita menderita, berduka. Segala sesuatu tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita harapkan, kita doakan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut sebagai orang percaya? Saya ingat dengan peristiwa yang cukup menyenangkan sekaligus mendebarkan, terkhusus bagi mereka yang pencinta bola, kesebelasan Indonesia. Ya, saya tidak melihat dari awal, cuma saya mendengar berita, melihat bahwa ini luar biasa ini. Menyaksikan nggak, mengikuti nggak, bapak-bapak ini khususnya kesebelasan Indonesia?
di Piala AFF? Pada ini mengikutin ya? Tertarik nggak mengikutinya? Cukup apa ya? Cukup memberikan harapan. Karena akhirnya Indonesia bisa membuktikan, membalikkan prediksi dari banyak orang bahwa kesebelasan ini nggak ada apa-apanya. Anak-anak muda semua nggak mungkin lah. Walaupun bagus nggak mungkin bisa berprestasi, tapi ternyata banyak ya, satu grup itu dikalahkan kecuali Vietnam dengan taktik itu ditahan imbang. Bisa jadi sebagai juara grup. Itu luar biasa, bisa ngalahkan Malaysia. Itu sudah sebuah kebanggaan. Kalau bisa ngalahin Malaysia itu kebanggaan gitu ya. Masuk final ya dengan drama di semifinal melawan Singapura. Ini memberikan harapan ya. Sehingga kemudian itu ada tulisan, ada ada baliho atau ada stiker, ada gambar-gambar yang menyemangati dengan perkataan saatnya mengukir sejarah. Ya, saatnya mengukir sejarah. Tapi apa kenyataannya? Final di leg pertama kebobolan berapa? 4 gol tanpa balas. Wah, sudah apa ini gitu ya? Kecewa karena kalah 4 gol. Pak Diano ngikutin? Ya, kecewa kan Pak ya? 4 gol. Wah, sudah permainannya kacau balau lah pada waktu itu. Wah, ini tidak seperti yang kita bayangkan, kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa komentar menyikapi kegagalan kesebelasan Indonesia di leg pertama itu. Yang pertama adalah nyerah aja lah daripada dipermalukan, nyerah aja. Nggak mungkin lah bisa ngejar ketinggalan 4-0 itu nggak mungkin. Ya, kalau dengar kayak gini bisa jatuhkan semangat ya. Buat apa? Daripada nanti ikut bertanding di leg kedua, kamu tambah dicukur habis. Wah, gak enak ya. Terus yang kedua, cari kambing hitam. Ya, cari alasan supaya tidak dipermalukan. Ya ini alasan bukan sesudah kalah, tapi sebelumnya sudah ngomong sih pelatihnya Sintayong itu perihal gizinya pemain tidak tidak dijaga dengan baik karena hanya diberikan nasi kotak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pelatih Indonesia. Jadi makannya nasi kotak, makanya terus capek gitu ya, nggak punya semangat, kalah gitu ya. Yang ketiga, ini buat isu hoax. Dengan isu apa? Wah, Thailand itu pemainnya kedapatan doping sehingga didiskualifikasi. Wah, jadi Indonesia langsung menang, gak usah bertanding nih ya. Tiga itu hal-hal negatif. Hanya satu yang positif. Apa itu? Keep fighting spirit. Menjaga semangat berjuang. Itu ditekankan oleh tim pelatih, para pemain juga. Kita masih punya 1 kali pertandingan, kita bisa buktikan bahwa kita tim terbaik. Meskipun susah pasti bisa. Ya. Dan akhirnya kita melihat ya, bola itu bundar. Dalam pertandingan itu kita sudah melihat harapan ya. Tapi bagaimanapun itu berbagai macam tanggapan itu bisa memberikan berbagai macam kemungkinan pengaruh. Yang pertama adalah yang gambar merah, mulutnya ke bawah itu, tim Indonesia bisa tertekan, bisa kacau, tambah jelek mainnya. Ya. Atau tim pelatih dan stakeholdernya memberikan semangat sehingga kemudian pemain ini bermain dengan semangat dan kita bisa melihat permainannya rapi, menyenangkan, sehingga ini adalah sebuah kemauan untuk merengkuh kegagalan. Ya, bukan menikmati kegagalan, tetapi merengkuh kegagalan sehingga bisa ngegolkan pertama gitu ya. Meskipun kemudian kegolan 2 kali, tapi bisa menutup 2-2. Permainannya menyenangkan.
Ya. Mereka bisa menikmati dan akhirnya sukacita. Walaupun dua-dua, ya, ada sukacita. Nomor 2, tapi ada sukacita. Ya. Sehingga agregatnya itu kalah 2-6. Karena pertama sudah kalah 4-0, kemudian bisa menahan 2-2. Jadi kalau dijumlahkan 2-6. Tetapi mereka memberikan sesuatu harapan buat Indonesia. Punya semangat ketika di pertandingan nanti di pertandingan-pertandingan yang lain, tim ini, racikannya Sintayong ini bisa menghasilkan sesuatu. Bahkan kemudian Harian Republika memberikan judul gambar ini, Indonesia Rasa Juara, di posisi runner up Piala AFF 2020. Cuma runner up tapi rasanya juara. Walaupun ada gambaran juga Bapak Ibu, beberapa pemain ketika pemberian medali itu ngeliatin pialanya dengan sedih gitu ya. Ada yang megang-megang, mungkin berkata, tahun ini kami gak bisa megang ini, tapi 2 tahun lagi kami bisa. Ya, ada sebuah harapan. Ini karena mau merengkuh kegagalan. Saya katakan bahwa keberanian, bukan hanya kebersediaan, tetapi keberanian merangkuh kegagalan, khususnya bagi tim Indonesia tadi, membuahkan perasaan yang positif dan hasilnya pun positif. Tidak ada tuh orang Indonesia yang kemudian mencaci maki gitu ya, tim ini. Semua tetap bersukacita walaupun runner up. Karena mereka mau berjuang dengan baik, sehingga yang kemarin itu kebobolan, kalah, mainnya jelek, ternyata bisa menunjukkan mainnya bisa bagus. Ya, ada permakluman dan harapan. Karena mereka berani menghadapi kegagalan, merengkuh kegagalan, yang membuahkan perasaan positif dan hasilnya positif pula. Nah, kita lanjutkan. Kalau itu lihat kegagalan yang kecil, ya. Nah, sebetulnya kegagalan terbesar manusia adalah apa? Dosa. Kegagalan terbesar kita adalah dosa kita. Saya sebagai pendeta tidak berani berkata saya tidak berdosa. Dosa saya mungkin lebih banyak daripada dosa Bapak Ibu semua. Tidak ada yang berani mengaku saya tidak berdosa. Dan kita menyadari bagaimana perjuangan dosa itu. Ya, perjuangan melawan dosa maksud saya. Ya, sudah tahu ini nggak boleh, ini nggak baik. Tapi kok kayaknya menyenangkan ya. Dicoba sedikit aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ini adalah sebuah kegagalan karena Tuhan tidak ingin, Tuhan sangat baik ketika manusia itu berdosa. Nah, pada waktunya kemudian di bacaan yang kita baca, ini bagian sesudah yang saya tulis di sini, Yohanes mengingatkan akan dosa-dosa umat. Orang Israel jangan berbangga hati sebagai anak-anak Abraham yang akan diselamatkan. Dosa mereka tetap punya konsekuensi yang berbahaya. Karena itu mereka harus bertobat dan dibaptis. Dibaptis tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Pertobatan tanpa baptisan juga tidak kuat. Karena tidak ada kamu bertobatnya belajar dari apa ya? Ya apa yang membuktikan bahwa kamu mau bertobat? Apa yang menjadi dasarnya? Jadi baptisan itu menjadi sebuah gambaran kalau kita memang sungguh-sungguh mau bertobat. Tetapi kalau orang mau dibaptis, hidupnya tetap sama, ya tidak ada gunanya. Jadi ini yang diingatkan oleh Yohanes. Baptisan pertobatan harus diterima oleh Israel pada waktu itu. Dan umat taat. Mereka melihat sosok Yohanes yang luar biasa, yang berwibawa. Ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin mereka yang ada, bahkan pemimpin-pemimpin agama, sehingga mereka mengira bahwa Yohanes ini adalah Mesias. Karena itu mereka taat.
Dengan gayanya Yohanes yang meyakinkan itu mereka taat. Tetapi Yohanes tidak mau mengambil kesempatan. Ia tahu bukan dirinya Mesias. Karena itu dia mengatakan, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan aku, nanti akan datang. Sebagai hambanya saja, sebagai budaknya saja, aku gak pantas. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya adalah tidak diceritakan dengan detail bacaan dalam bacaan yang itu kita melihat bahwa Yesus mengetahui tanda-tandanya ini adalah sang Mesias, sehingga tidak mau membaptis Yesus, tapi Yesus tetap ngeyel karena ini kehendak Allah. Yesus dibaptis dan kemudian terdengar suara. Kalau perkataannya seperti ini berarti secara pribadi. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Di dalam bacaan yang lain, inilah anakku yang kukasihi. Tapi dalam bacaan ini, engkaulah. Berarti pernyataan ini secara pribadi ditujukan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat Bapa itu berkenan kepada Yesus? Apa yang membuat berkenan? Mungkin di sini terlalu kecil ya tulisannya ya. Ya. Yang pertama adalah di bagian bawah sendiri, maka saya letakkan di bawah. Itu adalah kerendahan hati. Itu yang membuat Bapa berkenan kepada Yesus. Kerendahan hati Sang Firman yang menjadi manusia ini. Dia bisa saja tidak dibaptis. Bahkan Yohanes mengatakan, jangan, aku gak pantas. Tetapi Tuhan Yesus memaksa supaya kehendak Bapa itu ditepati. Inilah kerendahan hati, bukan saja kerendahan hati kepada Sang Bapa, tapi juga kerendahan hati bahkan kepada manusia. Yohanes Pembaptis. Itu yang membuat Bapa berkenan. Yang pertama. Yang kedua adalah Yesus mau berbela rasa. Ketika dibaptis, dia bersedia menerima akibat dosa. Walaupun sebetulnya dia tidak berdosa. Dia mau berbela rasa. Menjadi sama dengan manusia-manusia yang lain berdosa. Ada di satu tempat, di satu sungai yang sama. Dibaptis oleh pembaptis yang sama. Walaupun dia tidak berdosa. Artinya dia bersedia menerima konsekuensi dari dosa itu. Dan yang membuat Bapa itu berkenan kepada Yesus yang ketiga adalah Yesus bersedia merengkuh kegagalan manusia. Dengan apa? Dengan menyediakan anugerah. Bapa sudah menyediakan anugerah dengan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah Bapa. Kemudian itu dituruti oleh Yesus sebagai sang anugerah itu sendiri. Dia mau merengkuh kegagalan manusia karena dosa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebetulnya apa yang dipandang oleh Yesus? Dan kemudian ini menjadikan Yesus turun ke sungai dan dibaptis menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena baptisan Yesus, kalau orang-orang dibaptis mereka bertobat gitu ya. Nah, baptisan Yesus pada waktu itu adalah bayangan kematiannya. Ini beda. Konsekuensi dari dosanya manusia, di mana Yesus turun itu, dia membayangkan kematiannya. Dan dari sini berarti sudah ada sebuah semangat. Inilah rencana Tuhan, rencana Bapa yang harus aku genapi. Itulah sebetulnya jawaban sanggahan Yesus kepada Yohanes. Ini yang dikehendaki Bapa. Karena Yesus bukan cuma nyelup di air, dibaptis. Dia
membayangkan penyalibannya. Ini bukan hal yang mudah bagi Yesus sebetulnya untuk turun di air, di baptisan. Ini memberikan sebuah pengharapan, Ibu Bapak. Ketika Tuhan mau turun ke tempat yang paling rendah, membayangkan kematiannya untuk keselamatan manusia. Ada sebuah harapan kalau begitu. Bahwa apa? Kegagalan termasuk dosa itu bukan akhir segalanya. Ketika kita mengimani bahwa ada harapan bersama dengan Tuhan. Saya ulang. Kegagalan bukan akhir segalanya ketika kita mengimani bahwa ada harapan bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bukan bangga dengan dosa kita, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita menyadarinya, kita menyesalinya, kita berani untuk kembali menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Apapun itu dosa Bapak, Ibu, Saudara. Dosa saya. Jangan mau terima tuduhan, kamu sudah berdosa, kamu akan masuk neraka. Iblis memang tugasnya itu, ya, menuduh sehingga kita menjadi patah semangat dan akhirnya menjadi semakin rapuh. Seolah tidak ada harapan lagi. Yesus turun untuk dibaptis, memberikan harapan. Ada pengampunan di dalam dirinya. Mau nggak kita mengimani hidup bersama dengan Tuhan itu? Tuhan ternyata tidak menjauhi kita yang gagal atas dosa kita. Tidak menjauhi. Dia mau merengkuh kita yang berdosa tadi, yang gagal tadi. Karena apa? Dia tahu rencana Bapa. Ketika akibat dosa itu ditanggung oleh dirinya, maka mereka yang percaya kepada Yesus bisa menjadi pemenang bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Yesus bisa menjadi pemenang dari dosa. Kita nggak mikir lagi tentang, aduh aku orang berdosa, enggak. Kita nggak mikir lagi gimana caranya aku masuk surga, enggak. Dosamu sudah dihapuskan. Rumah Bapa menjadi milikmu. Sehingga kemudian apa? Kehidupan kita enggak berat lagi. Enjoy menghadapi hidup. Bukan enjoy melakukan dosa, bukan. Tapi apa? Enjoy menikmati kehidupan itu tanpa takut. Apa? Takut atas tuntutan dosa. Mata kita tertuju pada Yesus yang tadi rendah hati, ya, yang mau berbela rasa, yang mau merengkuh kegagalan. Ya. Mata kita lihat Yesus dan meniru yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi itu bukan lagi sebuah cara, tetapi sebuah ungkapan. Aku sudah diselamatkan Tuhan, aku mau bersyukur dengan cara mengikut Yesus, meneladani apa yang dikerjakan Yesus. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berani tidak kita merengkuh kegagalan? Artinya apa? Kegagalan, hal-hal yang membuat kita berduka, yang membuat kita sedih, dan juga dosa-dosa kita, seharusnya tidak membuat kita semakin jatuh, semakin terpuruk, semakin gak bisa ngapa-ngapain, semakin tidak bisa jadi berkat. Enggak. Sebaliknya, kita yang di dalam Tuhan ketika melihat baptisan Yesus itu, kita kemudian menyediakan diri kita dengan berserah kepada Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan menunjukkan jalan untuk keberhasilan kita. Ada orang yang gagal, ada orang yang patah hati, ada orang yang punya masalah berat, justru menjauh dari Tuhan, justru bunuh diri. Tidak. Tuhan kita mau merengkuh kegagalan kita. Dan ini memberikan sebuah harapan. Ada jalan kebaikan, keberhasilan yang dijanjikan
oleh Tuhan. Dan ingat, kegagalan bukan untuk dinikmati. Jadi kalau dikatakan merengkuh kegagalan itu bukan berarti ya nikmati aja lah kegagalanmu. Enggak. Kegagalan jelas tidak bisa kita nikmati. Kita jelas berduka. Tetapi belajarlah menerima kegagalan itu. Apapun. Rumah tangga yang gagal, ya, yang sedang punya masalah, gitu ya. Yang masih belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pasangan hidup, atau belum dikaruniai putra. Kalau itu dilihat sebagai sebuah kekurangan atau kegagalan, kita nggak nikmati, bukan. Tetapi apa? Diterima. Sebagai apa? Sebagai bagian dari kerapuhan manusia. Kita masih masuk ke tema ini. Bagian dari kerapuhan manusia adalah kita bisa gagal, bisa kurang, bisa berduka. Tapi diterima. Inilah bagian kerapuhan kita. Sambil kemudian mengingat berkat Tuhan terus diberikan, dilimpahkan kepada kita. Atas apa? Usaha kita yang bisa kita kerjakan. Berkat Tuhan atas usaha kita itu akan mengubahkan segala sesuatunya sehingga kita bisa tetap bersuka cita. Atau mungkin bahkan bagi beberapa orang pribadi sukacitanya begitu meluap. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Itu dibuktikan dari contoh tim Indonesia di depan tadi. Bukannya terus aduh sekali lagi kami finalis. Kapan kami bisa juara? Alah, Sintayong pecat sajalah. Mudah-mudahan nggak ada gunanya kalau tidak bisa juara. Anda. Contoh tadi membuktikan bahwa kalau kita berhasil untuk menerima kegagalan tadi sebagai bagian dari kerapuhan kita, maka perjuangan selanjutnya akan memberi kita semangat dan memberikan sukacita. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur. Gambaran Yesus turun dibaptis itu berbeda dengan gambaran kita yang dibaptis. Baptisan orang-orang zaman Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan kita adalah tadi dipersatukan dengan Kristus. Kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Tetapi baptisan yang dialami Yesus itu lebih besar maknanya. Memberikan harapan buat setiap kita yang berada di dalam keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang menyesakkan, keadaan yang kita katakan gagal. Kalau dosa saja bisa dikalahkan oleh Tuhan, apalagi pergumulan-pergumulan kita. Tetap bersandar, percaya kepada Tuhan, tidak jatuh karena kegagalan, selalu punya harapan, berserah kepada Tuhan. Lihatlah pada waktunya nanti, pelangi kasih itu akan bersinar untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh, dan dalam saat teduh itu saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, baptisanmu yang berbeda itu pada pagi hari ini memberikan kami harapan. Tuhan mau merengkuh kami yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan berbagai macam kegagalan dan duka. Namun baptisanmu memberikan sebuah harapan. Ada sukacita ketika kami menerima kegagalan, ketidakberdayaan kami. Karena bersama dengan Tuhan,
Di sana kami boleh mendapat kekuatan dan kemenangan. Ajar kami untuk bersuka cita dan kemudian menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupan kami. Tuhan menyediakan pengampunan yang luar biasa dan Tuhan menyediakan pertolongan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berserah diri. Amin. Mari Bapak Ibu dengan sikap tegak, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genu Indah Semarang pada hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022. Yang pertama, kami segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan puji Tuhan, di pagi hari ini ada satu saudari kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu saya perkenalkan, yaitu Ibu Desi Mangaha. Betul ya? Boleh berkenan untuk berdiri sejenak, Bu? Iya. Selamat datang Ibu Desi, bertempat tinggal di Jalan Bintaran 1, Genu. Selamat datang Ibu Desi, selamat bersekutu. Kami tunggu kehadirannya di ibadah yang akan datang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 9 Januari 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, protokol kesehatan. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang merasa kurang enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Warta selanjutnya, rapat kerja majelis jemaat. Rapat kerja majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 10, 18, dan 25 Januari 2022 pukul 6:30 malam dengan memimpin rapat yaitu Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Kemudian rapat bidang 3. Rapat bidang 3 bersama dengan BPH Komisi akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 9 pagi atau seusai ibadah Minggu. Dengan agenda yaitu perencanaan program kerja beserta anggaran tahun 2022 untuk masing-masing komisi. Mohon masing-masing komisi dapat mempersiapkan laporan program beserta anggarannya. Kami mohon kehadiran Majelis Jemaat Bidang 3 dan seluruh BPH Komisi. Kemudian untuk persekutuan tatap muka, kami mengundang untuk jemaat KUL Komisi Usia Lanjut hari Rabu besok akan diadakan acara Natal untuk Komisi Usia Lanjut Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 9 pagi. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat KUL.
Kemudian untuk komisi dewasa akan diadakan ibadah atau persekutuan tatap muka minggu ketiga pukul 6:30 malam. Untuk komisi remaja akan diadakan persekutuan tatap muka setiap hari Sabtu minggu keempat pukul 5 sore. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Warta selanjutnya, Bapak Ibu, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini, yaitu yang pertama tanggal 8 Januari, jikalau hadir kami undang untuk berdiri sejenak. Tanggal 8 Januari, Ibu Leo Melan. Selamat ulang tahun, Bu Melan. Tuhan memberkati, panjang umur. Kemudian tepat pada hari ini Bapak Ibu, yaitu saudara kita Bapak Stefanus Hentono. Ya, yang berdiri di belakang. Bertugas. Selamat ulang tahun Pak Hen. Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Dan nanti setelah usai ibadah kita akan nyanyikan selamat ulang tahun. Demikian Bapak Ibu warta lisan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan damai sejahtera pada pagi hari ini. Kami rindu ibadah-ibadah kami, bahkan ibadah-ibadah di gereja-gereja Tuhan dimanapun di Indonesia ini terkhusus, tetap boleh mengalami damai, tidak mendapatkan tantangan dan hambatan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih terkendala dalam ibadah karena pembangunan rumah ibadah yang terhambat ataupun juga karena masalah-masalah intern di dalam organisasi gereja Tuhan, denominasi gereja Tuhan dimanapun berada. Berikanlah kebersamaan, kesatuan hati di dalam Tuhan, sehingga masalah-masalah di dalam gereja, di dalam gereja-gereja Tuhan boleh diselesaikan dengan bijak dan damai. Demikian juga masalah-masalah terkait dengan kerukunan beragama. Boleh kami belajar dari masalah-masalah kasus-kasus yang ada, sehingga kami boleh memahami saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan. Dan kalaupun terjadi perpindahan agama, kiranya hal itu tidak membuat sesuatu yang menjadi keributan ataupun menakutkan. Tetapi itu adalah bagian dari dinamika masyarakat Indonesia untuk mengenali Tuhannya melalui kesaksian-kesaksian yang positif, bukan kesaksian-kesaksian yang menjelekkan agama, kepercayaan yang lain. Dan kami rindu ya Tuhan, Jemaat GKI Gendong Indah juga belajar di dalamnya. Memang saat ini anggota jemaat kami berkurang, entah karena perpindahan lokasi tempat tinggal, ataupun juga karena panggilan dari-Mu. Biarlah itu tidak membuat kami menjadi kebingungan dalam menghadapi atau memandang masa depan gereja ini. Tetapi kami boleh melihat ini sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk lebih banyak bersaksi melalui keteladanan dan sikap hidup dari anggota jemaatnya. Partisipasi jemaatnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ataupun di ruang kerja mereka. Engkau menolong, kami percaya jemaat ini tetap terus bertumbuh meskipun ini adalah masa-masa yang sulit. Karena itu kami berdoa untuk majelis jemaat yang beberapa minggu akan membangun rencana program kerja di tahun 2022. Engkau berkati supaya hal-hal ini bisa dipertimbangkan dan kegiatan kami boleh tepat sasaran. Menjadi berkat buat jemaat tetapi juga menjadi berkat
untuk masyarakat di sekitar kami. Termasuk dalam pelayanan kami bersama-sama dengan Tunas Wacana. Engkau berkati supaya Tunas Wacana juga bisa menjadi program andalan kami untuk mendidik anak-anak Kristen sehingga mereka boleh semakin tekun mengenal Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam pengenalan mereka akan Tuhan di masa depan mereka. Terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka, di dalam sakit penyakit, di dalam usia senja, ataupun juga dengan masalah-masalah keluarga yang masih belum terselesaikan, ataupun juga mereka yang masih memiliki pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah-tengah keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bagi mereka yang masih bergumul tentang pasangan hidup ataupun buah hati di tengah keluarga kecil mereka, biarlah firman Tuhan kali ini menguatkan mereka, menguatkan kami semua, dan kami semakin percaya berserah bahwa ada pertolongan Tuhan yang akan ditunjukkan indah pada waktunya. Tolong kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena usia yang ditambahkan. Kami turut bersukacita dengan Ibu Leo Melian, juga bersama dengan Bapak Hantono. Biarlah mereka di tengah usia yang ditambahkan ini semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tambahkan kekuatan, rezeki, kesehatan, dan segala sesuatu yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, bangsa ini Engkau pelihara, kerukunan tetap terjamin, pemerintah kami fokus dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat adil makmur sejahtera, dimampukan untuk menghadapi varian-varian COVID termasuk Omikron yang sudah bertambah banyak penderitanya di Indonesia. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi, yang menolong, sehingga Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa di luar, kami boleh berjalan keluar menang dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami saat ini yang telah kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kantong hijau diperuntukkan program renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: 1. Memasukkan sampul persembahan ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Atau yang kedua, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah. Atau yang keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang tertempel di bangku jemaat. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 393 baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita pujikan baitnya yang kedua. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah dari Allah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, betapa kami menyadari untuk keberadaan kami hari lepas hari, dan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami pula. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan, Tuhan berkenan melayakkan persembahan kami. Kami mohon berkat dan hikmat untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap anak-anak-Mu, majelis jemaat, supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh menjadi kegiatan kami, apa yang boleh menjadi pekerjaan kami. Tuhan memberkati dan mencukupkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menyampaikan firman dan sebentar saudara akan diutus ke tengah-tengah dunia di mana tidak selalu hal yang baik-baik saja akan saudara temui. Hal yang buruk,
kegagalan, kesedihan masih bisa saudara temui. Tapi biarlah firman Tuhan menguatkan karena kita punya Tuhan Yesus yang bela rasanya sungguh luar biasa, memberikan kekuatan dan harapan. Dan marilah kita sebelum menerima pengutusan kita menghayati PKJ 285. Mungkin tidak familiar, tetapi mari kita belajar bersama dan mencoba membaca, menyelami syair yang kita nyanyikan. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan yang datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhan pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk tidak segera meninggalkan gedung gereja, karena tepat pada hari ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Stefanus Hantono. Kami mohon kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.